Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita berjumpa kembali dalam program membaca dan menerjemahkan kitab Sirah yang menjelaskan secara singkat perjalanan hidup baginda Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Sirah tersebut berjudul Khulasoh Nurul Yakin yang terbagi ke dalam 3 jilid, dan kita akan melanjutkannya dengan jilid yang kedua. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasannya, yaitu pada dars yang kedua dari jilid kedua di halaman 54. Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Yahudul Madinati, kaum Yahudi Madinah, adawatuhum lil muslimin, permusuhan mereka kepada orang Islam ataupun kaum muslimin. Ikhbaruhum anir rasuli qabla ba'thihi, pemberitaan mereka tentang akan datangnya seorang nabi. Munafikul Madinati, kaum munafik orang Arab Madinah. Wa'ahadatul Yahudi, dan perjanjian dengan kaum Yahudi. Al-awwal, lamma ro'at Yahudul Madinati intisyarul islami fiha, ketika orang Yahudi mengetahui ataupun melihat telah tersiarnya agama Islam di kota Madinah, azharul adawata lil muslimin, mulailah mereka menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin yang ada di sana. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim anil Islam, mereka berusaha dengan cara menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. As-sani, yang kedua. Wa kanu min qablu yukhbiruna arabal madinati binabiyyin yub'asu qad qaruba zamanuh, padahal sebelumnya mereka pula lah yang mengkhobarkan kepada orang Arab Madinah perihal akan datangnya seorang nabi yang semakin dekat waktunya. Falamma bu'itha, akan tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ista'dhama ru'asa'uhum ayyakunan nabiyyu minal Arab, para pemuka mereka tidak menyukainya dikarenakan nabi tersebut bukanlah dari golongan Arab Madinah. Catatan penting pada poin yang kedua ini adalah mengenai kejadian orang Yahudi yang membangkang setelah kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-89, yang terjemahannya adalah, dan telah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. As-salis, yang ketiga. Wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiquna min arabil Madinah,
Perbuatan mereka dalam memusuhi Islam, terutamanya kaum muslimin, dibantu oleh orang-orang munafik dari kota Madinah. Yar'asuhum Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Catatan penting untuk poin yang ketiga ini adalah orang-orang munafikin ini bagaikan musuh dalam selimut di dalam golongan kaum muslimin. Mereka menyusup ke dalam barisan orang Islam, namun Allah tampakkan hakikat aslinya mereka untuk Rasulnya, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhati-hati akan siasat licik dan tipu daya muslihat mereka, sebagaimana Allah menyampaikannya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 101 yang berbunyi, di antara orang-orang Arab Baduy yang ada di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik dari penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidaklah mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali lipat, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ar-Rabi yang keempat, falamma ro'ar rasulu minhum dzalika, setelah rencana persekongkolan mereka diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aqada ma'ahum ahdan ala alla yu'dhuhu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan suatu perjanjian dengan mereka, yaitu agar mereka tidak mengganggunya, wala yuharibahum, dan tidaklah pula mereka memerangi orang Islam, wala yata'arrada lidinihim, dan tidak pula mengganggu mereka dalam hal ibadah agama mereka. Ammal munafiquna fakana yaqbalu minhum ma dhaharo. Adapun mereka, orang-orang munafikin, dalam tampilan fisik luarnya menerima perjanjian itu. Wayatruku ma batona, akan tetapi dalam batinnya mereka menolaknya. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. As'ilatun, pertanyaan. Madza amilatil yahudu lamma ro'atin tisyaril islami fil Madinah? Apakah yang dilakukan oleh kaum Yahudi ketika mereka melihat penyebaran agama Islam di kota Madinah? Bimadza kanu yukhbiruna arabal madinati min qablu? Apa yang dikabarkan oleh kaum Yahudi kepada bangsa orang Arab Madinah sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yusa'iduhum ala amalihim, siapakah yang membantu mereka dalam memusuhi agama Islam? Madza amilar rasulu ma'ahum, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka? Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Al-Qitalu, peperangan. Al-Idhnu bihi, izin permulaan perang. Bad'uhu, permulaannya. Adadus saroya, jumlah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Adadul ghazawati, jumlah peperangan yang diikuti oleh Nabi. Al-qasdu min wada'il ahjari alal maqabir, dan maksud meletakkan batu pada makam. Al-awwal, adzinallahu lil muslimina bikitali a'daihim.
Allah telah mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Ba'da mu'arodatihim lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setelah musuh-musuh tersebut menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idzaihim lahu, mencoba untuk menyakitinya, wattifaqihim ala qatlihi, dan bahkan bersepakat untuk membunuhnya. Catatan penting dalam poin yang pertama ini adalah Allah telah mengizinkan bagi kaum muhajirin untuk memerangi kaum musyrik Quraisy setelah mereka kaum muhajirin telah diusir dari negeri asal mereka, yaitu kota Mekah dengan secara paksa. Dan dalil dari hal ini adalah pada Quran surat Al-Hajj ayat 39 hingga ayat 40. Dan surat Al-Baqarah ayat 190 hingga 192. Dan ketika kaum musyrik Quraisy Mekah bersekutu dengan kaum musyrik yang ada di Madinah, maka Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, baik yang ada di kota Mekah maupun di Madinah. Hal yang demikian berlaku setelah turun ayat Quran surat At-Taubah ayat 36. As-sani, yang kedua, fabada al-qitalu fis sanatil ula bisariyatin arsalahar rasulu biriyasati ammihi Hamzata. Maka di tahun pertama Hijriah ini dimulailah perang dengan satu pasukan syariah, yaitu perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan tersebut di bawah pimpinan Hamzah radhiyallahu anhu yang merupakan paman Nabi sendiri. Li'tiradi 'airin li Quraisyin raji'atin minasyam, untuk menyerbu kafilah dagang Arab Quraisy yang melakukan perjalanan balik setelah berdagang di Syam. Yang biasanya kafilah dagang ini berupa rombongan orang Quraisy yang berkendaraan unta dengan membawa berbagai macam bahan makanan. Summa tataba'atis saroya wal ghazawatu. Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan berbagai peperangan, baik itu peperangan syariah ataupun peperangan ghazwah. Catatan pada poin kedua ini adalah perbedaan makna antara peperangan syariah dan ghazwah adalah jika peperangan syariah adalah setiap peperangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut serta di dalamnya, di mana beliau hanya mengutus salah seorang sahabatnya untuk memimpin peperangan tersebut. Sedangkan peperangan ghazwah adalah setiap peperangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta di dalamnya dan sekaligus memimpin peperangan tersebut. Kemudian catatan kedua dari poin kedua ini adalah kafilah dagang orang Quraisy Mekah selalu melakukan perjalanan dagangnya ke negeri Syam untuk menjual produk-produk dari Mekah. Dan ketika mereka akan pulang ke Mekah, mereka membeli komoditi produk berbagai macam bahan makanan untuk dibawa dan dijual kembali di kota Mekah. Sebagaimana hal ini sering dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih bekerja kepada Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha pada masa mudanya. Dan di dalam jalur perjalanan antara kota Mekah dan negeri Syam melewati daerah yang berdekatan dengan kota Madinah, sehingga memungkinkan bagi kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagang musyrik Quraisy pada saat itu. As-salis, yang ketiga,
wa qad balago adadu saroyahu sab'an wa arba'ina sariyatan. Selama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, ada sekitar 47 peperangan yang beliau tidak ikuti. Wa adadu ghazawatihi sab'an wa ishrina ghazwatan. Sedangkan peperangan yang beliau telah ikut serta di dalamnya ada sekitar 27 peperangan. Ar-Rabi yang keempat, wa tuwaffiya fis sanatil ula Utsman bin Maz'unin. Dalam tahun pertama Hijriah itu juga telah wafat Utsman bin Maz'un, akhur Rasuli sallallahu alaihi wasallam minar radha'i, yang merupakan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Al-Khamis, poin yang kelima. Fa'amara rasulu birasyi qabrihi ba'da dafnihi. Sesudah wafat dan menguburkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyiram makamnya itu. Thumma wadu'a hajaron alaihi wa qala, kemudian diletakkan sebongkah batu di atasnya sambil berkata, ata'allamu biha qabra akhi. Saya mengajarkan kalian bahwasanya batu ini sebagai pertanda makam saudaraku. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Dan barang siapa dari keluargamu yang wafat juga akan diperlakukan sama. Kita lanjutkan kepada as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata adzinallahu lil muslimina bikitali a'daihim. Sejak kapankah Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang melawan musuh-musuhnya? Bimadza bada'al qitalu, dengan apakah peperangan itu dimulai? Kam adadu saroyahu sallallahu alaihi wasallam. Berapakah total peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kam adadu ghazawatihi, dan berapakah total peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mata tuwfiya akhur Rasuli minar radha'i. Kapankah wafatnya saudara sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa bimadza amara ba'da dafnihi, dan apakah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menguburkannya? Sekarang kita lanjutkan kepada ringkasan dari tahun pertama Hijriah. Khulasatus sunnatil ula. Ringkasan dari tahun pertama Hijriah. Fis sanatil ula banar rasulu masjidahu. Dalam tahun pertama Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjidnya di kota Madinah. Wa fiha syuri'al adzanu, dan di tahun itu juga awal mulanya disyariatkan azan. Wa fiha adharat yahudul madinatil adawata lil muslimin. Di tahun yang sama juga orang-orang Yahudi Madinah menampakkan permusuhan yang nyata kepada kaum muslimin. Wasa'adahum munafiqul madinati. Mereka dibantu oleh orang-orang munafik penduduk asli Madinah. Faqa'adar rasulu ahdan bainahu wa bainahum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian dengan mereka. Wa fiha arsala ammahu bisariyatin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pamannya, yaitu sahabat Hamzah radhiyallahu anhu, untuk berperang Sariyah.
li'i'tiradi iri li Quraisyin, untuk menyerbu kafilah dagang Quraisy. Summa tataba'atis saroya wal ghazawatu, dan dilanjutkan dengan berbagai peperangan syariah dan ghazwah. Hatta balago adadu saroyahu sab'an wa arba'ina sariyatan, sehingga dari keseluruhan perang tersebut ada 47 peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adadu ghazawatihi sab'an wa ishrina ghazwatan, dan ada 27 peperangan yang telah diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fiha tuwfiya akhur rasuli minar rodha'i, pada tahun pertama itu pula saudara sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Utsman bin Mas'un meninggal dunia. Fa'amaro ba'da dafnihi birashi qabrihi bil ma'i, setelah dimakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk disiramkan air ke makamnya. Summa wada'a hajaron alaih, dan diletakkan batu di atasnya. Wa qala ata'allamu biha qabra akhi, batu ini untuk menandai makam saudaraku. Alhamdulillah, pada video kita kali ini telah menyelesaikan pembahasan mengenai permusuhan orang Yahudi yang dibantu oleh orang-orang munafik Madinah hingga perihal peperangan saat itu. Sehingga kami cukupkan saja pembahasannya sampai di sini. Insya Allah untuk pelajaran lainnya akan kita lanjutkan di video yang akan datang. Tidak lupa kami memohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.